Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang studi kasus percabangan menggunakan salah satu percabangan yang ada di bahasa pemrograman Visual Studio atau VB.NET. Dalam hal ini studi kasus yang akan saya bahas adalah percabangan menggunakan IIF. Jadi ada dua bentuk umum percabangan yang ada di bahasa pemrograman VB.NET. Yang pertama bisa menggunakan logika if atau percabangan if. Yang kedua bisa menggunakan percabangan select case. Nah, untuk percabangan salah satu percabangan yang ada di percabangan if, ada percabangan if di mana bentuknya nanti bukan vertikal, bukan dari atas ke bawah, tapi bentuknya adalah horizontal dalam artian dari kiri ke kanan. Nah, kalau menggunakan konsep percabangan if nanti akan menghemat baris yang ada di source code itu sendiri. Oke, untuk studi kasus yang pertama, ada studi kasus untuk menghitung nilai pemrograman visual, di mana nanti objek-objek yang akan kita gunakan kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ada dua group box yang kita gunakan, selanjutnya ada beberapa objek label yang kita gunakan dan beberapa objek text box. Terus ada objek combo box yang kita gunakan, berikutnya ada dua objek button untuk clear dan keluar. Nah, untuk alur dari aplikasi di sini, untuk nama, NIM, nama, jurusan, nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan UAS nanti di input. Selanjutnya gunakan event key press untuk input dengan menggunakan keyboard. Jangan lupa nanti kita bisa menggunakan validasi untuk huruf dan angka. Jadi kalau memang inputannya harus menggunakan huruf, ya harus diisi dengan huruf. Tapi kalau inputannya harus diisi dengan angka, kita harus menggunakan angka. Contoh nomor induk mahasiswa, nilai UTS, nilai kehadiran, nilai UTS, nilai tugas, dan nilai UAS, nanti inputannya harus menggunakan angka. Tapi kalau untuk nama mahasiswa, inputannya harus menggunakan huruf. Selanjutnya setelah diisi nomor induk mahasiswa sampai nilai UAS, nanti setelah di enter maka nilai akhir dan grade-nya akan muncul. Nilai akhir di sini diperoleh dari 20% dari nilai kehadiran, ditambah 25% dari nilai tugas, ditambah 25% dari nilai UTS, dan ditambah 30% dari nilai UAS. Button clear digunakan untuk membersihkan layar atau membersihkan text box dan combo box. Button keluar untuk keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya untuk grade. Grade di sini diperoleh dari percabangan. Percabangan jika nilai akhirnya dari 86 sampai 100, nanti grade-nya A, nilai 74 sampai 85 grade-nya B, 60 sampai 73 grade-nya C, 46 sampai 59 grade-nya D, dan terakhir di bawah 45 nanti grade-nya adalah E. Oke, selanjutnya tinggal kita buka bahasa pemrograman Visual Studio-nya. Oke, kurang lebih tampilan dari Visual Studio seperti ini. Kita buka project yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk tahap berikutnya nanti tinggal kita membuat yang namanya form. Nah, form yang terakhir yang sudah kita buat ada form ke-15. Otomatis nanti form yang akan kita buat, form berikutnya adalah form ke-16. Cara membuat form dari project kita, di klik kanan project kita, pilih add, selanjutnya pilih Windows Form. Oke, selanjutnya otomatis Windows Form yang nantinya akan terbuat adalah form ke-16. Jangan lupa untuk untuk pemilihan di sininya kita pilih yang Windows Form. Selanjutnya kita klik Add. Oke, berikutnya tinggal kita desain seperti tampilan yang ada di tampilan dari form yang akan kita buat. Yang pertama ada objek label, teksnya yang kita rubah, data nilai pemrograman visual. Data nilai pemrograman visual. Oke, berikutnya kita menggunakan dua group box ada di kontainer. Group box yang pertama dan group box kedua. Oke, untuk group box yang pertama, oke, seperti ini. Data contohnya, data mahasiswa. Data mahasiswa. Oke, berikutnya
Di sini hasil perhitungan. Oke, baru selanjutnya nanti tinggal kita masukkan objek-objek yang lainnya. Sambil kita save seperti ini. Oke, kita masukkan objek-objek yang lainnya. Ada beberapa objek label, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 objek label. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tinggal kita nanti rapikan. Contoh seperti ini. Oke, selanjutnya kita rubah. Yang pertama nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa. Selanjutnya nama mahasiswa. Selanjutnya jurusan. Jurusan mahasiswa. Berikutnya nilai kehadiran. Nilai tugas. Selanjutnya nilai UTS dan nilai UAS. Nilai UAS. Oke. Berikutnya kita fokus ke objek berikutnya untuk inputan datanya. Yang pertama kita gunakan text box untuk nomor induk mahasiswa. Selanjutnya nama mahasiswa kita menggunakan text box juga. Selanjutnya untuk jurusan mahasiswa kita menggunakan combo box. Oke, kita menggunakan combo box. Berikutnya untuk nilai kehadiran saya gunakan text box sampai nanti nilai UTS dan nilai UAS. Oke, seperti ini. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Oke, seperti ini ya. Oke, baru selanjutnya tinggal kita masuk ke yang lainnya, nilai akhir dan grade. Nilai akhir dan grade. Nilai akhir, berikutnya grade. Oke, di sini pun saya menggunakan text box. Oke, berikutnya kita menggunakan button. 2 button untuk clear dan keluar. Clear, 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 selanjutnya keluar. Jangan lupa kita rubah namanya, BT contohnya keluar, BT clear, satunya lagi BT keluar. Oke, untuk objek yang lainnya boleh kita rubah namanya txt name, yang ini txt nama, CB jurusan contohnya.
txt kehadiran, selanjutnya txt tugas, txt UTS, selanjutnya txt UAS, txt UAS, ini txt akhir, txt grid. Oke, contoh seperti ini. Oke, berikutnya kita bisa mempercantik tampilan dari font, dari objek label agar nanti lebih besar tampilannya, lebih terlihat bahwa ini merupakan judul contohnya. Oke, saya buat seperti ini. Oke, lihat untuk yang pertama. Nanti contohnya saya akan membuat yang namanya variabel. Di sini kan ada variabel untuk absen, tugas, UTS, UAS. Oke, kita harus deklarasi terlebih dahulu variabelnya dengan menggunakan global variable public absen, tugas, UTS, UAS. Tipe datanya contohnya saya menggunakan integer. UTS, UAS, tugas, UTS, UAS, S integer. Sini kan bilangan bulat contohnya. Kalau memang semuanya menggunakan bilangan bulat. Contohnya kalau memang absen, tugas, UTS, UAS di sini saya menggunakan bilangan bulat. Oke, selanjutnya untuk akhir, nilai akhir, contohnya saya gunakan double contohnya karena biasanya nanti akan ada pecahan. Berikutnya ada NIM, nama, jurusan, grade, contohnya saya gunakan tipe datanya string. Kalau memang nanti digunakan. NIM, nama, contohnya kalau memang digunakan. Selanjutnya jurusan, grade. Kalau memang digunakan ya, tapi kalau tidak digunakan, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya tinggal kita masuk ke source code-nya. Oke, yang pertama kita fokus ke perhitungannya. Fokus ke perhitungannya, perhitungan untuk untuk UAS. Berarti kan yang akan kita buat adalah pada saat kita isi semuanya mulai dari nomor induk mahasiswa sampai nilai UAS, nanti baru selanjutnya kita enter. Otomatis nanti nilai akhir dan grade akan keluar. Cuman sebelumnya kita fokus ke sini dulu untuk jurusan kita rubah. Kita rubah untuk itemnya, kita masukkan saja di sini jurusannya contohnya teknik informatika. Selanjutnya ada sistem informasi. Selanjutnya ada jurusan contohnya ekonomi, manajemen, terus broadcasting. Selanjutnya ada jurusan contohnya teknik elektro, contohnya kalau memang ada teknik sipil, teknik mesin, contohnya. Ada sastra, contohnya sastra Jepang, ada sastra Inggris. Contoh, kalau sudah diklik OK. Baru selanjutnya kita fokus ke perhitungannya. Perhitungannya untuk yang nilai akhir. Caranya seperti apa? Kita klik untuk yang nilai akhir, yang ini, atau nilai UAS. Pada saat nilai UAS di enter, kita isi nomor induk mahasiswa sampai nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Baru selanjutnya pada saat di enter, nanti nilai akhir dan grade akan muncul. Jadi eventnya adalah di txt UAS. Double klik, cuman kita rubah ke key press. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti tinggal kita buat validasi terlebih dahulu. Kita bisa gunain validasi yang sebelumnya kita gunakan. Ini untuk yang validasi text box nilai UAS hanya bisa diisi oleh angka. Oke, baru selanjutnya kita fokus ke perhitungannya. Kita panggil variabel absen. Variabel absen diambil dari files txt absen. Ada txt absen kan ya, txt absen.
kehadiran ya, dot text. Oke, berikutnya ada tugas, saya ambil dari file txt tugas dot text, txt tugas dot text. Oke, berikutnya ada UTS. UTS diperoleh dari file txt tugas dot text. Oke, berikutnya UAS diperoleh dari file txt UAS. txt UAS ya, txt UAS dot text. Seperti ini. Baru selanjutnya kita buat yang namanya perhitungannya dulu. Buat perhitungannya dulu untuk menghitung nilai akhir. Akhir diperoleh dari, ini kan ada penjumlahannya nanti. Oke, seperti ini. Berarti 20% dari nilai tugas. Berarti 0,2 kali absen ya. Absen. Oke, seperti ini. Kali nilai absen, berarti selanjutnya 25% dari nilai tugas, berarti 0,25 kali tugas ditambah 30%. 30%, 0,25%, 0,25 kali UTS. Oke, ditambah 0,3 kali UAS. Seperti ini. Baru selanjutnya nanti nilainya akan saya masukkan ke txt akhir. Text sama dengan akhir. Oke, seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita fokus ke untuk yang grade. Jadi grade di sini diperoleh dari sama dengan kita menggunakan if. Oke, selanjutnya tutup kurung. Seperti ini. Oke, if contohnya variabelnya akhir jika lebih besar sama dengan 86 ya, sama dengan 86, selanjutnya koma, nilainya berapa? Selanjutnya stringnya apa? Contohnya sorry, lebih besar. Oke, jangan lupa selanjutnya ini nanti lanjutin lagi seperti ini. Oke. Lanjut lagi seperti ini. If lagi lebih besar. If nilai akhir lebih besar dari 74 berarti B. 74 dapatnya B kalau dari source code-nya, dari ketentuannya. Selanjutnya, kalau contohnya lebih besar dari 60, C. Selanjutnya, kalau lebih besar berarti tutup kurungnya nanti berapa kali nih, sebanyak buka kurungnya. Lebih besar dari 46 berarti D. Selain itu berarti E. Nah, E. Oke, kurang lebih seperti ini. Lihat tutup buka kurungnya 1, 2, 3, 4. Berarti tutup kurungnya juga 4. Oke, baru selanjutnya kita lempar ke txt grade. Txt grade sama dengan S. Txt grade dot text sama dengan grade. Oke, contoh seperti ini. Oke, baru selanjutnya untuk yang button clear. Button clear, kita fokus ke button terlebih dahulu. Clear berarti kan semuanya nih akan dibersihkan mulai dari txt name, text sama dengan seperti ini, txt nama, text sama dengan ini. Selanjutnya CB jurusan, text sama dengan. Oke, begitu pula untuk yang txt kehadiran, text sama dengan txt apalagi ini, txt tugas,
tugas.text sama dengan txt uts.text sama dengan ini txt uas.text sama dengan txt grade.text sama dengan txt akhir.text sama dengan, akan saya fokuskan ke txt ini. Text name .focus. Seperti ini. Baru selanjutnya kita fokus ke untuk yang button keluar. Button keluar kita ambil dari source code yang sudah ada saja. Oke, yang berikutnya kita fokus untuk yang text name. Text name di sini hanya bisa diisi oleh angka saja. Oke, kita bisa menggunakan source code yang sebelumnya yang sudah ada. Berarti kita buka text name, eventnya kita ganti keypress. Keypress. Nah ini kita masukkan source code yang sudah ada sebelumnya. Jadi hanya bisa diisi oleh name. Selanjutnya nanti akan aktif di nama mahasiswa. Berikutnya untuk nama di sini hanya bisa diisi oleh angka. Hanya bisa diisi oleh huruf. Oke, eventnya kita ganti ke keypress. Kita gunakan source code yang sudah ada aja, kita copy. Berikutnya untuk combo box contohnya. Combo box sebenarnya tidak usah. Selanjutnya tugas. Txt tugas di sini harus diisi oleh angka. Txt tugas, txt kehadiran ya. Txt kehadiran hanya bisa diisi oleh angka. TXT kehadiran hanya bisa diisi oleh angka. Kita rubah di eventnya keypress. Oke, biar nanti di sini kan kehadiran, selanjutnya biar nanti fokus ke TXT tugas. TXT tugas ya. TXT tugas. .focus. Oke, selanjutnya setelah kehadiran tugas txt tugas di sini saya ganti jadi eventnya keypress seperti ini. Oke, berikutnya untuk yang UTS hampir sama, txt UTS saya ganti eventnya jadi keypress. Berarti nanti biar aktif di UAS. Oke, seperti ini. Baru selanjutnya tinggal kita simpan. Tinggal kita tes. Sebelumnya kita rubah project properties-nya, kita gunakan yang form ke-16. Selanjutnya tinggal kita running. Kita tes, kita cek ada yang error atau tidak. Oke, kurang lebih tampilan formnya seperti ini. Tinggal kita running, contohnya nomor induk mahasiswa 2018 03063, enter contohnya. Nama mahasiswanya Wahyu. Di sini kan sudah divalidasi, kalau saya isi angka dia nggak mau. Tapi kalau saya isi huruf dia mau. Begitu pula untuk yang nomor induk. Wahyu Budi Santoso. Enter, nanti aktif di combo jurusan. Jurusannya teknik informatika, selanjutnya kehadiran, saya isi 80, enter. Tugas, contohnya 90, enter. Nilai UTS, contohnya 85, enter. Selanjutnya nilai UAS, contohnya 80, enter. Oke, otomatis nilai akhir nanti akan muncul. Nilai akhir diperoleh dari 20% dari nilai kehadiran, 25% dari nilai tugas, 25% dari nilai UTS, dan 30% dari nilai UAS. Nilai akhirnya 85. Grade-nya B. Kenapa grade-nya B? Karena kalau dilihat dari yang tadi, ini, kalau 85 itu grade-nya B. Tapi kalau 86 ya grade-nya C. Ini kurang lebih untuk latihan yang pertama, pembahasan studi kasus yang pertama. Clear, berarti saya akan bersihkan layar, keluar, nanti akan digunakan untuk keluar dari aplikasi. Oke, demikian penjelasan studi kasus materi pertemuan tentang percabangan IIF ya, percabangan IIF. Jadi
nanti bentuk umum dari percabangan IIF nanti bisa dilihat seperti ini. Jadi percabangan IIF-nya kurang lebih seperti ini, nanti akan dibuat dalam bentuk horizontal. Horizontal berarti dari kiri ke kanan. Ini nih. Jadi percabangannya nanti saya buat, percabangannya dibuat dalam bentuk horizontal dari kiri ke kanan. Jadi tidak dari atas ke bawah. Ini kurang lebih pembahasan studi kasus materi tentang IIF khususnya untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, ini sebenarnya nggak jauh beda konsepnya. Nanti tinggal diikuti saja seperti yang ada di kasus pertama. Oke, demikian pembahasan dari materi percabangan IIF, studi kasus percabangan IIF. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.